Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanibina Kamasti. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu motivasi. Jadi, motivasi adalah proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan hingga mencapai tujuan tertentu. Sederhananya, motivasi adalah tenaga pendorong dari dalam diri. Jika kita mempunyai mimpi yang jelas dan komitmen kuat, motivasi akan membawa kita melangkah ke yang lebih jauh. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah ilustrasi untuk mendorong motivasi kalian. Jadi untuk ilustrasi yang pertama, ada orang yang di sebelah kiri terlihat murung, sedih, dan tidak bahagia. Ia memandang ke arah dinding tebing yang gelap dan suram. Jadi orang ini melambangkan seseorang yang hanya melihat sisi negatif dari kehidupannya, fokusnya pada hal yang buruk, sehingga ia merasakan hanyalah beban, kesedihan, dan kekecewaan. Orang yang di sebelah kanan tersenyum cerah menikmati perjalanan sambil melihat pemandangan indah matahari terbenam di tepi laut. Orang ini melambangkan seseorang yang fokus pada hal positif, keindahan, dan peluang dalam hidup. Walaupun naik bis yang sama dan melewati jalan yang sama, perasaannya jauh berbeda karena ia memilih untuk melihat sisi yang baik. Jadi, ilustrasi yang selanjutnya ada change your response, change your class. Jadi, dalam hidup, kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi pada diri kita, tapi kita bisa selalu mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Respon yang rendah biasanya muncul dari emosi negatif seperti marah, menyerah, menyalahkan, atau mengeluh. Respon seperti ini membuat kita tetap berada di kelas bawah dalam hidup. Sebaliknya, jika kita respon yang tinggi atau high class respon adalah respon yang dewasa, positif, penuh solusi, dan bertanggung jawab. Dengan mengubah cara kita merespon, otomatis kita mengangkat kualitas diri kita sendiri. Untuk ilustrasi yang selanjutnya, di sini ada pohon positif dan pohon negatif. Jadi, hidup kita seperti pohon, hasilnya bergantung energi apa yang kita pilih untuk menumbuhkannya. Jadi, kita memilih terus untuk terjebak dalam energi positif, hidup kita akan terasa kering dan penuh beban. Namun, jika kita menanamkan energi positif, hidup kita akan menjadi segar, lebih bermakna, dan membawa manfaat bagi orang lain. Ilustrasi yang selanjutnya, di sini ada dua orang menunjukkan bagaimana kita melihat kegagalan. Jika kegagalan dianggap sebagai halangan, maka kita terhenti dan tidak melangkah lebih jauh. Tapi jika kegagalan dianggap sebagai pelajaran, setiap kegagalan justru menjadi pijakan menuju keberhasilan. Makanya, kegagalan bukan sebuah akhir, melainkan guru yang mengajarkan cara untuk lebih baik. Dan selanjutnya, dua orang berada dalam situasi yang sama, yaitu jatuh di dalam lubang. Yang pertama hanya duduk pasrah, tidak melakukan apapun, dan merasa tidak berdaya dan menunggu nasib. Orang kedua justru terus menggali, berusaha membuat jalan keluar, meskipun sulit dan melelahkan. Jadi teman-teman, ciri orang sukses adalah orang yang pantang menyerah. Meskipun terjatuh, mereka tidak terhenti, justru menjadikan masalah sebagai batu loncatan menuju solusi. Ilustrasi yang selanjutnya, di sini ada 3 orang. Dalam kehidupan, lebih banyak orang yang hanya mengkritik dan berbicara, sementara yang benar-benar bertindak atau doer jumlahnya lebih sedikit, tetapi mereka lah yang membawa perubahan nyata. Jadi, jangan hanya menjadi pengkritik atau pembicara, tetapi jadilah orang yang benar-benar bertindak. Selanjutnya, kesuksesan seringkali terlihat mudah dari luar, padahal di baliknya ada pengorbanan, kegagalan, kerja keras, dan proses panjang yang tidak disadari oleh orang lain. Jadi, kesuksesan tidak datang secara instan. Ia adalah proses panjang yang penuh pengorbanan, kegagalan, dan kerja keras yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Yang selanjutnya, berdasarkan riset di Harvard University, 85% keberhasilan kerja ditentukan oleh mental atau attitude, sedangkan hanya 15% ditentukan oleh kepandaian dan pengetahuan. Artinya, faktor psikologis seperti sikap, kepercayaan diri, optimisme, dan kemampuan mengelola emosi jauh lebih berperan dalam menentukan kesuksesan dibanding hanya kecerdasan intelektual. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan akan menjadi sia-sia tanpa motivasi. Sebaliknya, motivasi tanpa pengetahuan juga tidak cukup. Kesuksesan lahir dari kombinasi ilmu, keterampilan, visi, dan komitmen yang menyatu dalam aksi nyata. Jadi teman-teman, itulah ilustrasi yang bisa aku bagikan
untuk kalian, untuk menggugah motivasi kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.